Here, yo apa kabarmu? Kok biasa nih balik mana di channel BT Film, channel kebanggaan warga planet Pluto. Guys, di video ini gua pengen ngebahas alur film yang berjudul The Trip yang dirilis tahun 2021. Nah, film ini berkisah seorang pasangan yang berlibur di kabin untuk menikmati liburan akhir pekan mereka. Namun, liburan mereka ini malah menjadi kacau kisruh sebab mereka diganggu oleh segerombolan nabi yang sedang mengusik liburan mereka. Oke, gak usah berlama-lama lagi, gak usah kakean cocot mana, langsung kita putar intro nih. Pada zaman dahulu di tempat syuting sinetron Indosari, sinetron ini yang disutradarai sama Om Botak itu. Nah, Om Botak ini itu bernama Lars, dan film ini akan berfokus pada si Om Botak ini. Nah, habis kerja seperti biasanya Lars pergi ke panti jompo. Nah, rupa-rupa warnanya Lars bertemu dengan bapaknya. Nah, bapaknya Lars ini itu bernama Mbah Michael. Lars berkata sama bapaknya kalau ia akan berlibur akhir pekan bersama istrinya di kabin milik bapaknya. Saat akan balik, Lars melihat benda-benda peninggalan bapaknya dulu sewaktu bapaknya menjadi tentara, dan di situ terlihat jelas kalau Mbah Michael adalah veteran perang tentara dulu. Setelah itu Lars pergi ke tokonya Bang Asep untuk membeli alat-alat tukang. Setelah itu Om Botak ini pulang dan istrinya si Lisa nampaknya sedang ngerumpi santuy sama temennya. Setelah itu Mak Lisa yang udah siap-siap pergi berlibur sama Om Lars, dan ya mereka jalan-jalan lah lungo. Singkat ceritanya, mereka sudah sampai di kabin. Saat akan masuk ke kabin, Om Botak mendapati kalau kunci elektroniknya nggak berfungsi dan pintu itu bisa dimasuki begitu saja. Ya, mereka berdua pun sudah sampai di dalam kabin, dan seperti emak-emak biasanya, Mak Lisa yo langsung beres-beres lah. Tak hanya itu, mereka yo masak ayam rasa rujak bareng dan makan rujak bareng, dan malamnya mereka main FF bareng. Lalu berlanjut di pagi hari, Om Botak yang sedang memasukkan batu ke dalam tasnya, dan Mak Lisa yang lagi kopi nyantuy di dalam apa ini, entahlah itulah. Kemudian batu-batu tadi Lars taruh di kapal. Lepas itu dia menaruh kembali barang-barang yang ia teliti di tokonya Bang Mamun, dan ia taruh di gudang. Tapi nampaknya Lars sepertinya udah merencanakan sesuatu dengan memegang palu itu. Om Botak ini lalu mendekati Mak Lisa dengan membawa palu yang ada di tangannya. Saat Om Botak akan mengheadshot kepala istrinya, tiba-tiba kemudian si Botak ini yang udah bangun dari pingsannya dalam keadaan tangan terkunci. Ia diinterogasi sama Mak Lisa dengan semua perkakas yang ia beli di tokonya Bang Asep. Si Botak ini ternyata berniat ingin membunuh Mak Lisa dengan alasan kalau Mak Lisa telah berselingkuh darinya. Tapi Mak Lisa malah ketawa hehehe dan menyalahkan Lars karena Lars sendirilah udah lama nggak memperewek istrinya. Bahkan di kabin yang sepi ini Lars masih belum memperewek istrinya. Mak Lisa yang udah muak sama omongannya Lars, Mak Lisa memukul hidungnya si Lars sampai keluar darah. Tapi sepertinya ada orang lain yang di kabin ini. Ya, Mak Lisa lalu pingsan karena ia dipukul pakai rupa-rupa warnanya. 5 hari yang lalu di tempat kayak pasar malam, Lars merencanakan pembunuhan istrinya ini sama Victor temannya, yang mana nanti mereka akan mendapatkan polis asuransi jiwa sebanyak 1 juta, dan Lars akan membagi sama Victor 50-50. Ini masih berlanjut, woi belum selesai. Mak Lisa yang dirinya udah disekap di gudang sama kayak tadi sama kayak Lars menginterogasi istrinya, kenapa si Mak Lisa pengen ngebunuh Lars, dan ternyata tujuan
tujuan mereka sama, yakni sama-sama pengen mendapatkan asuransi jiwa. Mak Lisa lalu menghasut Victor dengan mengatakan kalau sebenarnya asuransi jiwa itu bernilai 3 juta. Dan tentu saja Victor merasa dibohongi sama Lars karena Victor melanggar kesepakatan. Om Botak lalu berduel sama Victor untuk merebut senapan itu dari tangan Victor. Tapi secara nggak sengaja jari Victor itu berdarah. Akibatnya si botak itu menarik pelatuk senapan ini. Sontak saja Victor menangis dan pergi dari sini. Dan jeniusnya si botak ini, ia menembak Victor sampai modar. Dan akhirnya Victor gak merasa jarinya kesakitan lagi. Wah, sungguh jenius sekali. Tapi Lars sama Mak Lisa itu masih bergelut layaknya film kartun kucing dan tikus itu, apa itu, Tom dan Udin. Mak Lisa yang udah dapat senapan itu, dia dikejar sampai ke dalam kamar. Mereka berdua bergelut dengan merebut senapan secara nggak terduga. Mak Lisa nggak sengaja menarik pelatuk itu dan tiba-tiba ternyata 3 hari sebelumnya mereka ini adalah para napi yang maling ayam dan kabur dari penjara melarikan diri ke hutan, dan mereka menemukan kabinnya si bapaknya Lars sebagai tempat persembunyian mereka. Nah, itu berarti mereka lah yang merusak kunci elektronik kabin ini. Setelah itu di dalam mereka berganti pakaian yang ada di lemari, dan bersamaan itu Lars dan Mak Lisa yang udah sampai di kabin ini. Dengan cepat Roy, Peter, dan Dave memilih bersembunyi di loteng kabin. Di sini mereka bertiga bersembunyi selama 2 hari. Nah, sampai pada akhirnya mereka melihat Lars sama Mak Lisa itu bergelut, dan ternyata Roy boolnya nggak sengaja tertembak, dan itu membuat mereka bertiga menjadi ketempean. Nah, masih berlanjut cuy. Sekarang Lars sama Mak Lisa, sekarang mereka disekap. Dave mengenali Mak Lisa dari iklan TV. Tentu saja itu karena Mak Lisa adalah seorang iklan TV sutra alias kondom. Di sini Peter mengancam mereka berdua dengan menginginkan seluruh hartanya Lars. Kalau tidak, Peter akan membunuh mereka berdua sama kayak Victor sekarang yang udah jadi dead. Tapi Dave yang udah kesal menunggu mereka berhenti mengoceh. Dave ternyata ingin berewe-ewean. Dave berniat memperewek karena udah lama ia nggak berewe-ewean di penjara. Bahkan saking lamanya di penjara, titiknya Dave hanya bisa digosok pakai sabun cuci dan balsam. Anjir, tentu saja Mak Lisa langsung panik. Tapi rupanya Dave tidak ingin berewe-ewean sama Mak Lisa. Rupa-rupa warnanya Dave adalah orang yang suka berewe-ewean sama batang. Dengan brutal Dave mulai memperewek Lars. Tapi Mak Lisa nggak tega melihat suaminya ditusbol. Mak Lisa menawarkan kesepakatan kalau ia besok akan pergi ke bank untuk memberikan seluruh uangnya, dengan syarat si suaminya harus dibebaskan dan suaminya tidak boleh ditusbol lagi. Ya, pada akhirnya Peter sepakat dengan perjanjian Mak Lisa, dan sekarang Lars bisa sedikit tenang karena boolnya masih perawan alias belum ditusbol. Anjir. Kemudian di malam hari, 3 orang napi ini yang sedang bermager-mager ria, dan Lars dan istrinya yang sedang disekap di gudang. Di sini Mak Lisa berminta maaf kepada Lars karena ia telah berselingkuh. Tapi kelihatannya Lars itu cuek saja karena Lars berpikir si Mak Lisa udah gak sayang sama titiknya si Lars. Mereka bertiga yang lagi asik nyantui, mereka mendengarkan suara Lars yang sedang berisik. Karena berisik, maka turunlah Roy untuk mengecek. Lars berkata kalau ia pengen berak, lalu Roy memperbolehkannya asal Lars nggak boleh aneh-aneh dalam WC. Sembari menunggu Lars yang sedang bokir, Roy menggoda Mbak Lisa kalau sebenarnya tuh si Roy pengen sekali berewe-ewean sama Mbak Lisa, tapi dilarang sama Peter. Nah, saat selesai berak secara nggak terduga, Lars menampol Roy dengan keras. Rupa-rupa warnanya Lars telah merencanakan kaburnya.
Begitu juga Mak Lisa yang melepaskan ikatannya dengan memakai pisau dan segera pergi dari gudang ini. Dengan berhati-hati Mak Lisa berniat kabur dengan mobilnya, tapi Mak Lisa lupa bawa kunci mobil. Lalu para napi ini mencari Lars dan Mak Lisa yang kabur. Biar seru, mereka berdua berpencar. Kemudian saat Lisa mendapatkan kunci mobil, di situ pula sudah ada Roy yang mencekalnya. Mak Lisa pun terpojok, tapi sudah ada Lars yang membawa pisau untuk menikam Roy dari belakang. Mak Lisa lalu merayu Roy dengan kata-kata rayuan manis. Tapi tololnya si botak malah ia ketahuan. Ya, mereka pun bergelut 2 lawan 1. Dan sampai pada akhirnya Roy pun tewas karena Lars mengheadshot Roy pakai senapan itu. Dari kejauhan Peter dan Dave mendengar suara tembakan di dalam kabin. Mereka lalu masuk ke dalam kabin dan mendapati kalau Roy sudah tewas akibat di headshot tadi sama si botak. Dan sekarang suami istri ini bersembunyi di lemari. Di sini Lars memuji rayuan-rayuan manisnya si istrinya dengan mengatakan kalau Mak Lisa itu lebih cocok sekali menjadi pejabat daripada si bintang iklan. Kan dengan rayuan-rayuan manisnya dia si Mak Lisa itu cocok kan jadi pejabat. Dengan jurus nampaknya Peter sudah mengetahui keberadaannya mereka. Lars yang udah tahu Peter langsung saja ia mengeluarkan jurus banteng botak dan kabur dari sini. Tapi saat keluar dari kabin, Mak Lisa malah berpas-pasan sama Roy. Ya, mereka berdua pun saling jatuh. Mendengar hal itu, Peter nekat keluar dari jendela. Peter lalu bergelut sama Lars. Lalu Mak Lisa menancapkan garukan besi di pinggangnya Peter. Tapi Peter gak mempan. Mak Lisa sekarang lah yang disekap sama Dave. Peter melepaskan garukan besi itu tanpa merasakan rasa sakit. Nggak sampai itu, Peter adalah seorang napi yang dikenal sebagai si kepot sadis. Ia lalu menyeret Lars untuk menyiksanya dengan lebih sadis. Rupa-rupa warnanya, Peter berniat membunuh Lars dengan mesin potong rumput. Kemudian entah dari mana pertolongan lalu datang. Peter lalu ditabrak oleh mobil yang datang. Ternyata yang keluar dari mobil itu adalah bapaknya Lars alias Bah Michael. Bang, itu dari mana taunya bang? Kok tiba-tiba ada Bah Michael? Emang siapa yang mengabari Bah Michael? Nah gini gua ceritain. Duduk yang rapi ya, duduk yang manis. Kalau gak manis kasih gula biar manis. Jadi gini, 6 jam yang lalu ada Mbah Hans yang akan pergi ke diskotik. Nah, saat ia lewat ke kabinnya Mbah Michael, Mbah Hans mencurigai kalau ada perampok yang masuk ke kabinnya Mbah Michael. Nah, habis itu Mbah Hans selalu menelpon Mbah Michael soal keanehan yang ia lihat tadi. Nah, begitu ceritanya. Lalu lanjut. Dengan berjalan pakai tongkat, Mbah Michael izin pergi dari panti jompo. Tapi petugas ini malah melarangnya. Tidak semudah itu mantan tentara kok dilawan. Mbah Michael menampol petugas ini lalu mengambil kunci mobil dan pergi dengan mobil milik petugas tadi. Tapi Mbah Michael sempat kebingungan karena mobil ini adalah mobil listrik, jadi bukan butuh bensin untuk bahan bakarnya. Anjir. Kemudian berlanjut dengan santuy Mbah Michael menembak kakinya Dave sampai Dave jadi tersungkur. Tapi dari belakang Peter lalu menusuk Mbah Michael sampai tembus dengan menggunakan pisau. Tapi Mbah Michael dengan jiwa bantengnya, Mbah Michael melawan balik dengan menggigit hidungnya Peter. Setelah itu, Lars dan Lisa lalu kabur dengan mobil. Tapi Peter melihat itu dan Peter menggagalkan usaha mereka untuk kabur. Di mobil, Lars menyuruh Mak Lisa untuk pergi pakai perahu dan Lars lah yang akan melawan 2 napi itu.
Kemudian Peter menyuruh Dave untuk mengobati kakinya yang sedang terluka. Peter mengatakan kalau ia akan melawan Lars sama Mak Lisa. Kemudian Mak Lisa yang sudah naik perahu, ia akan pergi dengan perahu tersebut. Tapi perahu ini malah kehabisan bensin. Ya mau gak mau Lisa harus mencari bensin. Tapi ternyata sudah ada Peter yang sudah berdiri di situ. Dan ternyata Mbah Michael kukira sudah isdet, ternyata masih hidup. Lalu berlanjut Dave yang sedang mengobati lukanya. Tapi ternyata sudah ada Lars yang berdiri di hadapannya Dave. Masih belum puas setelah matahin kakinya Dave, Lars lalu mengambil senapan dan mengarahkan ke titiknya Dave. Sudah jelaslah Om Lars itu balas dendam karena kemarin Dave hampir menus bol-bolnya. Dan kemudian setelah puas ngancurin burung orang, Lars selalu keluar dari kabin dan menghampiri bapaknya yang sedang sekarat. Dan inilah detik-detik terakhir Mbah Michael. Ya, Mbah Michael pun tewas. Kemudian ia mengejar Peter yang membawa istrinya dengan memakai kapal. Lars selalu berpegangan dengan tali kapal itu. Peter berpikir kalau Lars itu sudah tewas, tapi ternyata enggak. Lars itu ada di belakang mereka. Dan tiba-tiba ya, mereka pun bergelut melawan Peter. Tapi melawan Peter itu nggak mudah sebab Peter adalah si kepot sadis. Tapi dengan mudahnya Mak Lisa lalu mengambil peler gun. Tentu saja dengan membawa peler gun Mak Lisa. Kemudian Lars menyeret Peter dan membuat tangan Peter menjadi ancur terkena baling-baling kapal. Dan lagi, ternyata tangannya yang buntung itu Peter masih bisa mencekik Om Lars dengan satu tangan. Mak Lisa lalu mengambil tas yang berisikan batu-batu. Ia lalu mencekikkan ke lehernya Peter dan menenggelamkan Peter ke dasar laut. Tapi masih belum berakhir, Lars tiba-tiba keseret tali itu dan hampir saja kecebur ke laut. Tapi untungnya Mak Lisa masih butuh titiknya Lars. Ya, Lars pun udah selamat. Setelah dengan semua bencana yang mereka alami, mereka lalu duduk nyantui di sore hari. Mereka berdua saling meminta maaf dan memperbaiki hubungan mereka. Lalu Lars berjanji akan memperewek istrinya minimal 2 hari sekali, pagi dan malam. Lalu para polisi dan tim medis datang di malam hari. Tak lupa pula para wartawan TV yang meliput kejadian ini. Setelah itu berita ini menjadi viral. Bahkan Lars dan Mak Lisa itu diundang ke TV-TV. Nggak sampai berhenti di situ, kisah hidup mereka ini diangkat menjadi film berkisah nyata dan dengan nilai jual yang sangat-sangat tinggi. Lalu film ini akan diakhiri dengan proses pembuatan filmnya yang tentu saja diperankan sama Mak Lisa sendiri dan disutradarai sama Om Lars. Yap, dan film pun. Oh guys, pesan gua untuk kalian di video ini adalah kalau kalian nggak pengen dituspol sama orang, maka kalianlah yang harus menuspol orang. anjir main tuspol-tuspolan. Oh guys, cukup saja di video kali ini karena gua pengen menuspol sabun. Udah lama gue gak nuspol sabun. Jadi habis rekaman gue langsung nuspol sabun. Udah berapa lama gue gak nuspol. Oke guys, cukup sekian. Oke, gue yang punya channel PT Film dan kalian yang menonton channel PT Film, mari makan. Dadah.